Halo, selamat siang semua. Kembali lagi bersama dengan saya Rianto Jaya. Kesempatan ini kita akan membahas satu materi, yaitu melakukan operasi pada pecahan. Sebelum kita melakukan operasi pada pecahan, di sini ada alat peraga yang sudah disiapkan untuk membantu kita memahami seperti apa pecahan itu. Misalnya ini, yang bagian ini kita anggap ini adalah suatu makanan pizza. Kita anggap ini adalah makanan pizza ya. Ya, ini dianggap. Ya, kita misalkan saja ini pizza. Kita bagi menjadi 3 bagian sama besar, 3 potong. Kita potong menjadi 3 bagian sama besar. Ya, ini 3, 1, 2, 3. Lalu saya ambil satu bagian, maka kita bisa mengatakan yang terambil adalah 1/3. Kenapa dikatakan 1/3? Karena yang saya ambil hanya satu potong dari 3 bagian. Makanya satu ini, yang di atas ini satu, itu artinya satu yang saya ambil. Lalu 3 di bawah ini yaitu pizzanya tadi dipotong menjadi 3. Itu cara memberikan nama pada pecahan. Kalau misalnya pizzanya ini dibagi menjadi 6 bagian sama besar, dipotong menjadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang saya ambil satu saja ini, maka kita bisa mengatakan bahwa yang diambil adalah 1/6. Kenapa 1? Karena ada satu potong saja yang diambil, lalu 6 ini pizzanya tadi dipotong menjadi 6 bagian. Jadi itu kurang lebih seperti itu ya, cara memberikan nama pada pecahan. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ambil dua bagian? Berarti yang saya ambil adalah 2/6. Dari mana dapat 2? Ini 1. Ini 2. Ya, jadi totalnya adalah 2/6. Ada yang bertanya, kok 6-nya di bawah tidak dijumlah? Tidak. Menurut penjumlahan pada pecahan, penyebutnya tidak boleh dijumlah kalau dia sama. Yang boleh dijumlah adalah pembilangnya. Oke, mari kita lihat atau mari kita buktikan apakah betul kalau pecahan yang penyebutnya sama, pembilangnya ditambah. Kita lihat. Yang saya ambil tadi adalah 2/6. 2/6. Coba kita jumlahkan dengan yang tersisa. Yang sisa tadi ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4/6. Kita tambah dengan 4/6. Oke. Kita jumlahkan dengan 4/6. Yang tersisa dengan yang saya ambil tadi, kalau kita gabungkan kembali, apakah betul akan kembali ke 1? 1 artinya utuh. Utuh 1, tidak ada yang pecah-pecah. Coba kita lihat. 2/6 tadi adalah yang saya ambil. Kemudian 4/6 ini yang sisa. Kalau digabungkan atau kita tambahkan, apakah kembali menjadi 1? Kita coba jumlahkan. Tadi saya katakan bahwa kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya ditambah. Karena ini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 6, maka pembilangnya tinggal ditambah. Berarti 6/6. 6/6 artinya 6 bagi 6. 6 bagi 6 berapa? 1. Berarti terbukti bahwa kalau pecahan itu memiliki penyebut yang sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan atau ditambahkan. Ya, untuk pengurangan pada pecahan, jika memiliki penyebut yang kembar atau sama, itu penyelesaiannya seperti pada penjumlahan. Jadi kita tinggal melakukan pengurangan pada pembilang. Misalnya 2/7 dengan 1/7. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal melakukan pengurangan pada pembilangnya, yaitu 2 dikurang 1/7 sama dengan 1/7. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang memiliki penyebut yang sama, yang kembar, penyelesaiannya sama, yaitu melakukan pengurangan atau penjumlahan pada pembilang. Penyebutnya kita tinggal angkat 1 saja, kita angkat. Oke, cukup untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, misalnya kita akan melakukan penjumlahan antara 1, 2, 3, 3/6 ini, 3/6 kita akan jumlahkan dengan ini
1/2. Oke, kita akan jumlahkan dua pecahan ini. 1/2 dengan 3/6. 3/6. Oke, kita jumlahkan karena penyebut berbeda, maka kita melihat apakah penyebut ini memiliki hubungan. Yang saya maksud di sini memiliki hubungan adalah adakah bilangan atau adakah angka yang dapat dikali menghasilkan 6? Ada, itu dikali dengan angka 3. Atau sebaliknya, apakah 6 dapat dibagi dengan 2, habis dibagi dengan 2? Bisa, itu 3. Maka kita bisa menggunakan penyebut yang lebih besar. Karena 6 dan 2 memiliki hubungan, maka kita mengambil penyebut yang paling besar, yaitu 6. Oke. 6 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 1. 1 kemudian dikali dengan 3 hasilnya adalah 3. Tanda tambah ini kita bawa ke sini. 6 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 3. Dikali 1 adalah 3. Maka kita tinggal melakukan penjumlahan pada pembilangnya. Penyebut pembilang. 3 tambah 3 6/6. 6 bagi 6 sama dengan 1. Oke, apakah betul 1? Kita coba gabungkan antara 3/6, ini 3/6, kita gabungkan dengan 1/2. Apakah 1? Ya, betul sekali. Bahwa 3/6 ditambahkan dengan 1/2 hasilnya adalah 1. Jadi sudah benar ya, sudah terbukti bahwa kalau pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, kita memperhatikan terlebih dahulu apakah 2 pecahan itu atau 3 pecahan itu memiliki hubungan. Yang dimaksud dengan hubungan di sini adalah apakah 6 bisa atau habis dibagi dengan 2? Ada. Apakah 2 dapat dikali dengan suatu bilangan sehingga menghasilkan 6? Juga ada. Maka kedua bilangan ini atau angka ini memiliki hubungan sehingga kita mengambil satu penyebut yang paling besar, yaitu angka 6. Oke, cukup untuk penjumlahan dan pengurangan juga sama cara kerjanya, ya, sama cara kerjanya pada penjumlahan. Ya, untuk perkalian pada bilangan pecahan, kita langsung masuk kepada contoh soal saja. Misalnya kita ada 2 pecahan kita akan kalikan. Misalnya 2/5 kita kali dengan 1/6. Maka untuk menyelesaikan pecahan seperti ini, kita tinggal melakukan perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini kali, di atas juga kita kali. Jadi 2 dikali 1 dibagi dengan 5 dikali 6. 2 dikali 1 2, 5 dikali 6 30. Nah, kalau adik-adik mau lanjut lagi menyederhanakan pecahan ini, ada namanya pecahan senilai. Pecahan senilai itu ada 2 cara, bisa dikali, bisa dibagi. Tetapi kalau kita mau menyederhanakan pecahan itu, maka kita mencari pecahan senilainya dengan cara dibagi supaya dia lebih sederhana. Dan membaginya harus bilangan yang sama pada pembilang dan penyebut. Misalnya di atas 2 kita bisa bagi 2 dapat 1. Dan penyebut juga apakah habis dibagi 2 bisa juga dapat 15. Nah, sampai di sini paling sederhana dari 2/30. Ini untuk perkalian. Selanjutnya bagaimana kalau pembagian? Oke. Untuk pembagian, misalnya ada satu pecahan 6/4 akan dibagi dengan 2/3. Ya. Untuk melakukan pembagian pada pecahan, perlu kita kuasai adalah perkalian. Karena di dalam pembagian nanti kita akan merubah operasi pembagian ini menjadi perkalian. Ini pertama kita tulis ulang 6/4. Lalu ini kita rubah menjadi perkalian dengan catatan bahwa
yang di sebelahnya ini harus dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Di atasnya ini berubah menjadi pembilang. Ketiga, dua yang pembilang berubah menjadi penyebut. Dua. Nah, setelah sampai di sini kita ingat kembali perkalian pada pecahan. Pembilang dengan pembilang dikali, penyebut sama penyebut dikali. 6 dikali dengan 3 dibagi dengan 4 dikali dengan 2. Kita kali hasilnya adalah 18, kita kali hasilnya adalah 8. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, pecahan ini bisa disederhanakan. Ini kalau misalnya kita bagi 2 dapat 9, ini juga kita bagi 2 dapat 4. Ini tidak bisa lagi disederhanakan. Kita tidak bisa menemukan lagi pecahan senilainya yang lebih sederhana karena pembilangnya adalah bilangan ganjil, penyebutnya bilangan genap. Kecuali kalau kita mau mencari nilai paling sederhana dalam bentuk pecahan campuran. Oke, cukup sampai di sini tentang pembagian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.